Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 4 pada kali ini akan melakukan sebuah podcast yang membahas tentang peran Pancasila sebagai sistem filsafat di era modern. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya tentang topik tersebut pada dua orang rekan saya. Silakan kepada dua orang rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Azahra Yohani Listiara dengan ujung NIM 027. Baiklah, terima kasih kepada Rado. Perkenalkan, nama saya Akbar Yansyah dengan ujung NIM 029. Oke, kita sudah bersama dengan dua rekan saya yang akan membahas tentang peran Pancasila sebagai sistem filsafat di era modern. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk bertujuan tertentu dan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, saya ingin bertanya nih kepada kalian berdua, membahas tentang peran Pancasila sebagai sistem filsafat di era modern. Sebelumnya, menurut kalian seberapa penting sih Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan mahasiswa? Baik, terima kasih Rado. Kalau menurut saya, Pancasila itu bukan hanya teks yang harus dihafal mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Menurut saya, Pancasila harus dijiwai sehingga dapat menjadi dasar bagi para mahasiswa di dalam berperilaku, baik secara individu sebagai bagian dari keluarga, masyarakat, serta menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yap, benar. Voltaire pernah mengatakan bahwa manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk kembali meraih kesehatan. Kata tersebut memiliki makna agar kita mampu terbiasa menjadi manusia yang berjiwa luas, kritis, sistematis, berpikir komprehensif, serta bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, nah sekarang bagaimana sih istilah filsafat Pancasila itu sendiri? Kalau menurut saya, istilah filsafat Pancasila itu sendiri dapat diartikan adanya ilmu filsafat yang menjadikan Pancasila sebagai objeknya. Jadi, Pancasila yang dimaksudkan adalah Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu benar tuh. Saya izin menambahkan, di mana istilah filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kaidah yang didirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, berarti filsafat Pancasila merupakan pemikiran yang telah dianggap dipercaya dan diyakini sebagai suatu kesatuan ya. Nah, terus bagaimana sih menurut kalian definisi Pancasila sebagai sistem filsafat? Kalau definisi Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, seperti yang sudah dikatakan Rado tadi. Nah, jadi mereka saling berkualifikasi antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, makasih Zara. Nah, untuk selanjutnya, untuk Akbar, apa sih alasan Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu filsafat? Jadi, Pancasila dapat dikatakan sebagai satu filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam satu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Kalau bagaimana sih peran Pancasila sebagai sistem filsafat di era modern yang seperti sekarang ini? Pancasila memiliki peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kalau implementasi nilai-nilai Pancasila seperti yang terdapat di dalam kehidupan berbangsa
bermasyarakat dan bernegara itu kayak gimana sih, Zara? Kalau menurut saya itu bisa diambil dari sila-sila. Yang pertama, sila pertama itu terdapat toleransi dalam umat beragama. Yang kedua, menghargai hak sesama manusia. Terus tidak membeda-bedakan ras, suku, agama yang terdapat di dalam sila ketiga. Mengutamakan musyawarah mufakat terdapat di dalam sila keempat, dan berperilaku secara adil tanpa memandang kedudukan seseorang yang terdapat di dalam sila kelima. Oke. Nah, di era modern seperti sekarang ini kan banyak sekali hambatan untuk kita lakukan sila-sila yang telah disebutkan tadi. Bagaimana sih usaha yang harus kita lakukan untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai sistem filsafat? Baik, Rado. Usaha yang harus kita lakukan yaitu kembali lagi kepada Pancasila, di mana kita harus menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kegiatan kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Oke, tadi kan sudah disebutin nih cara-cara untuk tetap menegakkan filsafat dalam bernegara. Nah, mana sih apa jadinya jika filsafat tidak ada di dalam Pancasila, Bar? Oke, jadi jika filsafat tidak ada dalam Pancasila, kesatuan akan terancam. Menjadi lemah, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi kita harus menjaga nama baik Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, maka bangsa Indonesia akan menjadi negara yang tidak bersatu dan akan lemah. Terima kasih. Kalau alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa sih? Oke, jadi untuk itu diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat supaya masyarakat dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau dasar dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat bangsaan. Oke, terus boleh nih Zara jelasin menurut Zara apa hubungan pendidikan Pancasila dengan filsafat Pancasila? Baik, Rado. Kalau menurut saya, hubungan antara filsafat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila adalah bahwa filsafat Pancasila merupakan landasan dasar bagi pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan menjadi aplikatif dan penerapan atas konseptual Pancasila itu sendiri. Nah, gitu, Rado. Oke, oke. Nah, tadi kan tentang filsafat Pancasila. Kalau tentang filsafat bangsa itu gimana sih? Kalau tentang filsafat bangsa, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama. Jadi, cita-cita bersama seluruh bangsa. Nah, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Begitu, Rado. Oke, makasih Zara. Nah, tadi kan sudah dijelasin tentang filsafat Pancasila dan juga filsafat bangsa. Nah, terus aku mau nanya nih, mengapa sih ilmu filsafat memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan? Oke, jadi kenapa ilmu filsafat itu memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan? Karena pendudukan filsafat dalam ilmu pendidikan yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran ataupun pengetahuan. Terima kasih, Radu. Kalau tantangan yang dialami Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa aja sih? Kalau tantangan yang dihadapin itu, yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dari dalam Pancasila. Yang kedua, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terus yang ketiga, mulainya kemerosotan moral dan kekacauan manusia. Oke. Nah, lantas mengapa sih komunisme menjadi tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat? Seperti yang kita ketahui, komunisme merupakan salah satu ideologi yang sangat dilarang di Indonesia.
Oke, Rado. Jadi kenapa komunisme itu menjadi tantangan? Karena komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Saja, Rado. Oke, terus bagaimana cara kita untuk menegakkan Pancasila sebagai sistem filsafat di tengah tantangan-tantangan yang telah disebutin tadi? Kalau usaha yang kita lakukan itu mungkin untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Balik ke yang pertama tadi, kita harus menjadiin Pancasila itu sebagai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu, Rado. Itu ya. Oh, ya. Terus apakah Pancasila yang telah disebutkan tadi sudah memenuhi aspek-aspek sebagai sistem filsafat? Oke, jadi ditinjau dari pengertian dan unsur-unsur yang ada pada sistem dan filsafat yang telah dijabarkan di atas, maka Pancasila telah memenuhi kriteria sebagai suatu sistem filsafat. Satu pertanyaan terakhir nih buat kalian. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita sebagai mahasiswa sangat berkaitan dengan filsafat sebagai sistem Pancasila ini. Kalau menurut saya, kita sebagai mahasiswa harus menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, yang kedua, kita harus memihak dan membela negara, dalam arti kita harus menjaga dan mempertahankan negara sebagai generasi penerus bangsa. Nah, yang ketiga, mungkin kita bisa berpartisipasi dalam peperangan, dengan kata lain, kita itu ikut bergabung menjadi bagian dari polisi, TNI, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, cintailah produk-produk Indonesia. Pilihlah produk buatan negara sendiri dan kurangi membeli produk impor dari luar negeri. Terima kasih, Rado. Oke, kalau menurut Akbar nih gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri sih, yang pertama menjaga nama baik bangsa dengan cara menjadi generasi muda yang baik. Terus yang kedua, tidak membuat perpecahan antara kelompok yang mengakibatkan perpecahan hingga merusak persatuan bangsa. Terus yang ketiga, mengakui persamaan derajat dari berbagai golongan. Terus yang terakhir nih, menegakkan keadilan baik bagi kelas ataupun menengah. Terima kasih, Rado. Oke, makasih ya Akbar dan Zara atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang udah aku tanyain tadi. Berkat jawaban dari kalian berdua, aku udah tahu nih tentang pengertian, tantangan, dan juga apa sih peran-peran mahasiswa dalam jaga Pancasila sebagai sistem filsafat di era modern seperti saat ini. Nah, jadi aku bisa simpulin nih bahwasanya peran Pancasila adalah sebagai kesatuan-kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila dengan sila yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk mengamalkan sistem Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tadi udah dijelasin oleh Akbar dan Zahra, yaitu yang pertama menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, dua memihak dan membela negara dalam arti menjaga dan mempertahankan negara sebagai generasi penerus bangsa. Ya, berpartisipasi dalam peperangan, dengan kata lain ikut bergabung menjadi anggota Polri, TNI, dan sebagainya. Yang keempat, cintailah produk-produk Indonesia. Yang kelima, jaga nama baik bangsa. Yang keenam, tidak membuat perpecahan antar kelompok dan golongan. Yang ketujuh, mengakui persamaan derajat dan berbagai golongan. Dan yang terakhir adalah menegakkan keadilan baik bagi di lingkungan rumah maupun di lingkungan bermasyarakat. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak nih untuk Akbar dan Zara yang udah ngulangin waktunya untuk ngisi podcast kita pada kali ini. Makasih ya Akbar, makasih ya Zara. Terima kasih kembali, Oke, Rado. sama-sama, Rado. Oke, sepertinya udah nih yang aku mau tanya ke kalian. Kita akhiri podcast kita pada
pada kali hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Rado. Oke, Zara.